Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas smartwatch terbaru dari Huawei. Ini ada Huawei Watch V3. Smartwatch ini dibeli di harga 1,8, sekitar 1,8 karena lagi promo ya. Promonya itu berakhir di tanggal 18 Juni. Jadi kalau teman-teman beli di rentan waktu promo sampai tanggal 18 Juni ini, kalian dapat harga 1,8 dan kalian dapat bonus ada ini nih, Huawei FreeBuds SE2. Ini harganya sekitar 400 ribuan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di periode udah nggak promo lagi, itu harganya sekitar 2 jutaan ya. 2,3 kurang lebih. Dan smartwatch-nya kurang lebih seperti ini, dan box-nya kurang lebih seperti ini. Nih, di sini ada fitur-fitur unggulan atau highlight fitur dari smartwatch-nya. Pertama, ukurannya 1,82 inch layarnya ya, AMOLED screen, dan yang lain-lainnya. Dan ada satu fitur yang harusnya adanya di Huawei GT, tapi di sini udah ada, yaitu fitur Pulse Arrhythmia Analysis. Itu untuk mendeteksi kalau jantung kita tuh berdetak dengan normal atau ada gejala arrhythmia. Jadi kalau misalnya teman-teman terdeteksi ada gejala arrhythmia, ya mending segera diperiksain aja. Ini sih katanya mirip banget sama Apple Watch, tapi lebih tipis dan lebih murah. Kemudian yang paling membedakan lagi, daya baterainya bisa bertahan sampai 10 hari. Nah, kalau Apple Watch itu kurang lebih 1 hari lebih sedikit itu harus dicas lagi ya teman-teman. Kemudian ini ada 5 pilihan warna, ada hitam, grey, white, pink, dan hijau. Yang paling membedakan itu yang warna grey sama warna white. Kalau warna grey sama white-nya itu di crown sini, ini berwarna merah. Kalau ini kan hitam semua ya. Ya ada yang bilang kalau hitam semua itu lebih gagah, tapi menurut saya kalau hitam semua itu membosankan. Jadi kalau saya mungkin lebih pilih yang putih ya. Ini by the way punya Randy, punya teman saya, karena dia penganut minimalis ya teman-teman. Jadi lebih suka warna-warna yang simpel seperti ini. Dan untuk warna white dan grey, strapnya tuh bukan karet seperti ini, tapi menggunakan bahan nilon. Dan dia tuh modelnya kreketan. Kreketan tuh apa istilahnya, Ran? Velcro. Kalau bahan velcro tuh lebih lebih fleksibel mungkin ya, karena bisa menyesuaikan lebih baik gitu. Lebih nyaman di tangan, ya. Tapi menyerap keringat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sering pakai untuk basah-basahan, ya lebih baik pakai yang bahan karet seperti ini ya. Ya daripada nanti bau. Saya mau bahas ini juga crown-nya nih. Nah, ini kalau misalnya diputar, dia bisa ngecilin gedein menu nih. Dan tentunya seperti layaknya smartwatch ya. Jadi dia bisa digunakan untuk tracking olahraga, kesehatan, dan lain-lain. By the way, ini yang saya gunakan ini Huawei Band 9, Huawei Band yang terbaru. Katanya sih Huawei Watch V3 ini adalah penengah dari Huawei Band dengan Huawei GT. Karena kalau misalnya teman-teman ngelihat Huawei Band ini kayak terlalu simple, terus pengen yang gede tapi lari ke Huawei GT, kayaknya mahal banget. Nah, ini tengah-tengahnya nih, ukurannya gede, tapi harganya nggak semahal Huawei GT. Oke, sekarang kita lihat bentuk dari desain smartwatch-nya ya. Di sini layarnya AMOLED 1500 nit, ini udah enak banget sih. Kemudian kalau dari tampilan beda banget ya dengan Huawei Band. Jadi dia tuh menunya tuh tampil banyak di sini. Kalau di Huawei Band ini, jadi tuh teman-teman satu-satu deh. Nah, itu satu-satu. Intinya tampilannya lebih enak di Huawei Watch V3. Kemudian kita lihat di samping kiri ada untuk speaker. Jadi smartwatch ini selain bisa digunakan untuk membalas pesan, dia juga bisa digunakan untuk telepon langsung. Kalau Huawei Band 9 ini nggak bisa untuk telepon, cuma bisa untuk quick reply, WhatsApp, atau teks. Berikutnya di sebelah kanannya ini ada crown untuk scroll menu tadi. Kemudian di bawah crown ini ada lubang untuk mikrofon. Nah, kemudian yang di sebelah sini tuh ada tombol yang bisa di custom ya teman-teman. Jadi kalau defaultnya tuh kalau ditekan tombolnya dia lari ke workout, fitur-fitur workout. Tentunya ada 100 lebih fitur workout, saya nggak hafal ya. Yang pasti sih ada untuk tracking. Kemudian yang menarik sih katanya trackingnya bisa kita share di sosial media ya. Misalnya kita udah menempuh rutenya kemana aja, terus itu bisa di-share dan hasil share-nya itu lebih dinamis karena dia bisa kayak animated gitu loh teman-teman. Nggak kayak smartwatch pada biasanya kan cuman gambar tuh. Kemudian untuk display, di sini watch face-nya lebih dinamis juga karena bisa animated. Nah, kalau watch face yang ini kan cuman bisa gambar ya. Kalau di watch V3 lebih dinamis, tapi katanya sih pilihan watch face-nya masih sedikit ya, nggak sebanyak yang lainnya gitu. Tapi nggak masalah lah. Nanti juga akan update. Jadi kelebihan dari Huawei Watch V3 ini dibandingkan dengan Apple Watch, dia bisa digunakan di Android dan iOS bisa. Nah, kalau Apple Watch nggak bisa dipakai di Android. Kemudian teman-teman bisa mensinkronkan notifikasi di handphone yang akan muncul di smartwatch-nya.
Kalau di Android tuh kita bisa pilih aplikasi apa aja yang akan muncul. Nah, kalau di iPhone atau iOS, aplikasinya tuh akan muncul semua. Nah, kita lihat tampilannya nih. Nah, kalau di scroll ke bawah, hampir sama seperti Huawei Band. Ini juga sama, ada musik juga nih. Oke, mungkin itu info yang bisa saya sharing tentang Huawei Watch Fit 3. Di sini saya cuma meng-highlight fitur-fitur yang menarik aja gitu. Oke, buat teman-teman yang ingin beli Huawei Watch Fit 3, link pembelian bisa cek di description. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.